Oke, sekarang part 2 ya, dapat dari buku sini, Screen Printer Attack ya, ada artikel dari Om Angga Yutis dari video sebelumnya, step 1-3 tentang market value sablon ada di video sebelumnya. Sekarang kita lanjutannya, semoga bermanfaat, selamat menikmati. Step 4. Berpikir untuk mendapatkan lebih. Coba tanya pada diri kita, apakah kita selamanya akan jadi tukang sablon? Kalau tidak, maka pilihannya lanjut ke menjadi pengusaha sablon. Mulailah dengan meninggalkan sedikit demi sedikit hal-hal yang sifatnya teknis, seperti ngafdruk, ngesut, dan lain-lainnya. Mulailah rekrut karyawan yang akan menangani hal-hal teknis tersebut. Tapi bukan berarti kita jadi santai-santai ya. Justru kita ganti dengan hal-hal yang baru dengan mulai fokus mengembangkan bisnis, fokus kepada customer, dan fokus terhadap marketing. Problem utama dalam bisnis adalah persaingan harga yang tidak jelas. Kompetitor Anda akan selalu menawarkan harga yang lebih murah. Belum lagi buyer yang sangat tidak edukatif bikin pala puyeng coy. Aduh. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa merubah mindset tersebut? Kalau tidak atau belum bisa, artinya kita yang harus berubah. Ada beberapa pilihan yang itu terserah Anda dan tidak ada yang salah dengan pilihan tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas produksi. Menerima order-order besar dengan segala resikonya, mulai dari fluktuasi orderan yang kadang naik kadang turun tergantung konsumen, sampai masalah internal karena harus berhubungan dengan banyak orang. Karena seperti kita ketahui, ngurus orang itu beda dengan ngurus mesin. Nah, pilihan yang kedua adalah branding dengan merek sendiri. Ya, kita mulai dengan bikin merek sendiri. Kita jual langsung ke konsumen. Kalau selama ini sebelumnya orang-orang yang punya merek itu bikin ke kita dan kemudian dia menjual ke konsumen, artinya kalau kita punya merek sendiri, kita bisa dalam tanda kutip memotong rantai penjualan. Kita yang lempar langsung ke konsumen. Jelas lebih untung karena kita bisa menjual dengan harga lebih di sana. Tapi lagi-lagi tidak ada yang instan ya. Kita harus sadari dulu, semua butuh proses panjang dan melelahkan. Nah, kalau kita sudah sadar, setidaknya kita gak akan kaget nanti dalam menjalaninya. Dan kita akan enjoy menjalaninya karena mental kita sudah siap. Akan ada 2 gerbong dalam perkembangan skala usaha sablon ini. Dalam hal ini, saya satu pilihan sama penulis, yaitu bikin merek sendiri. Saya bikin merek fashion muslim bernama Devor Muslim Wear. Well, memang ternyata gak gampang bangun brand itu, tapi saya enjoy. Saya jalani 2 gerbong, konveksi dan brand. Tapi balik lagi ke pilihan ya, dan sekali lagi gak ada yang salah atas pilihan tersebut. Ada juga yang full ke brand dengan konveksinya mengerjakan produk sendiri juga. Kalau saya sih belum siap, jadi saya jalani dua-duanya. Jadi ketika orderan konveksi sepi, kita bisa masukin orderan brand kita sendiri, dan begitu pun sebaliknya. Jualan brand sendiri sekarang relatif lebih mudah karena sudah ada marketplace dan ilmu-ilmu di YouTube tentang bagaimana cara jualan yang bergentayangan di sana. Silahkan tinggal teman-teman milih. Sekarang tinggal kita tanya sendiri, kita mau apa enggak. Oke, lanjut ke step nomor 5, how to sell. Oke, lanjut ke step 5, how to sell. Untuk step ini saya gabungin ya ilmu yang saya dapat dengan ilmu penulis. Untuk awal penjualan media sosial adalah senjata paling ampuh di arena penjualan. Content is a king. Tapi sebelum kita bahas mengenai itu, kita
perlu tentukan target market kita itu siapa. Brand bukan sekedar nama, harus kita bentuk karena brand itu sejatinya milik orang, bukan milik kita. Maksudnya, apa sih yang tergambar di benak orang ketika kita menyebutkan merek kita? Jadi brand itu bukan tentang ocehan kita saja. Nah, proses branding adalah menyampaikan informasi sehingga terbentuk gambaran di benak konsumen. Misal jika target kita orang-orang menengah sampai ke high class, usahakan foto-foto atau video-video kita itu berkelas juga. Pakai jasa fotografer atau videografer yang berkelas. Gak apa-apa mahal, tapi target kita kena. Selain itu, maintain calon pembeli dengan baik dan fast respon. Kita juga bisa ikutin tuh basar-basar atau pameran-pameran dengan display booth yang menarik. Gak asal. Ingat, kualitas adalah harga mati. Sebagai owner, kita harus mengupgrade diri kita sendiri. Salah satunya dengan terus belajar mengenai cara-cara jualan atau branding brand sendiri. Karena semua tidak mudah, butuh proses dan ilmu. Masalah akan terus bermunculan, namun gak usah takut, selalu ada usaha untuk menyelesaikan masalah dengan win-win solution. Di sini mental dan reputasi kita akan terbentuk dengan sendirinya, dan seleksi ini akan menentukan apakah kita sanggup untuk bertahan atau tidak. Lanjut sekarang step 6, pricing. Memberikan harga dari suatu jenis pekerjaan dalam bidang ini adalah suatu hal yang sangat sensitif karena sangat menentukan berapa lama kita dapat berada di posisi yang settle untuk dapat berada pada level yang lebih tinggi. Selalu melebihkan biaya produksi dalam setiap pos pengeluaran akan lebih bijaksana daripada membuat perhitungan pokok produksi dalam angka yang pas. Karena dalam produksi selalu ada faktor X yang selalu muncul biaya tak terduga. Makanya harus dilebihin. Misal kain harga 100.000 per kilo, coba naikin menjadi 110.000. Begitupun tinta dan lain-lain. Hitung semua pengeluaran agar kita mendapatkan HPP yang lengkap dengan resikonya. Sudah saatnya kita tidak terjebak dalam persaingan harga yang tidak sehat dan terjebak dalam lingkaran setan. Jika kita terus selalu memberikan harga rendah, kita akan selalu berpikir menambah kuota produksi. Dan gawatnya ketika pasar melemah, kita akan langsung kolaps dan pegawai akan mudah pindah tempat. Selalu catat keuangan setiap job order dengan sangat teliti dan tidak kalah penting adalah menganggarkan 5-10% untuk menggantikan alat yang rusak. Jadi ketika dibutuhkan, dananya sudah ada. Keuangan itu sangat penting karena kita harus tahu apakah kita rugi atau untung. Yang terakhir adalah step 7 yang saya temui sendiri, sabar dan syukur. Ingat, tujuan sebenarnya hidup adalah untuk ibadah. Niatkan semua untuk ibadah, kerja sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Selalu berdoa agar semua dimudahkan, karena apa yang kita lakukan ini hanyalah syarat ikhtiar saja. Tugas kita hanya memaksimalkan ikhtiar tersebut. Lakukan sebagian yang kita bisa, selanjutnya biarkan Tuhan lakukan bagian yang tak kita bisa. Jika kita ditakdirkan sukses duniawi, dapat untung besar, jadilah orang yang bersyukur. Jangan lupa ada hak orang lain di sana. Muliakanlah keluarga dan orang-orang sekitar. Jika ditakdirkan bangkrut, misalkan dalam tanda kutip ya, jadilah orang yang sabar. Karena kata Umar bin Khattab, jika sabar dan syukur itu dua kendaraan, maka aku tidak peduli harus menaiki yang mana. Oke. Semoga bermanfaat. Silakan share jika menurut Anda ini bermanfaat agar banyak orang lain yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.